Sudahlah, ayo pergi. Pergi? Pergi kemana? Ini baru mulai seru. Apa dia pikir sedang mengembangbiakan babi? Asal ambil wanita untuk dinikahi? Noah Miles. Awas. Kamu baik-baik saja. Berapa jari yang kulihatkan? Kamu. Berbuat baik malah dapat celaka, ini pasti akan jadi masalah. Jangan coba-coba menyalahkanku, aku tidak punya uang. Hei, jangan lari. Tuan Grant. Tuan Grant, Anda baik-baik saja? Kenapa Anda batuk darah lagi? Luka lama Anda pasti belum sembuh. Aku akan telepon dokter sekarang. Tidak perlu. Tanpa penawarnya, obat tidak akan berguna berapapun yang ku minum. Cari tahu tentang gadis itu. Baik, Tuan. Apa maksudmu? Aku baru saja pulang. Aku baru saja duduk, dan kamu sudah menjodohkanku? Dan kamu malah tidak senang? Biar ku katakan. Pria itu bernilai ratusan miliar. Ketika dia mati dalam beberapa tahun, kamu akan mewarisi seluruh hartanya. Kak, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kesempatan ini, banyak orang yang mati-matian menginginkannya. Kalau bagus sekali, kenapa kamu tidak menikah dengannya? Mati dalam 2 tahun? Jadi intinya, dia cuma pria tua yang sebentar lagi mati. Karena kamu sangat menyukainya, kamu saja yang menikah dengannya. Kak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Ibu hanya khawatir tentangmu, takut kamu tidak akan pernah menikah. Itu sebabnya. Dia cuma selir yang mencuri jalan ke atas. Hak apa yang dia miliki untuk mengontrolku? Dasar anak tak tahu terima kasih. Kukatakan padamu, kamu harus menjalani pernikahan ini suka tidak suka. Jika kamu tidak menikah dengannya, maka kamu harus mengembalikan 10 juta ke keluarga Grant. Aku tidak ingin tinggal di desa. Aku ingin sekolah bersama Alyssa Harrington. Kamu adalah pembawa sial bagi keluarga Harrington. Tinggal di sini hanya akan membawa kehancuran bagi kita. Jangan pernah kembali. Kenapa kamu diam sekarang? Apakah tamparan itu membuat otakmu keluar? Kamu memang tidak terlalu pintar dari awal. Sekarang kamu menikahi seorang cacat? Kalian cocok sekali. Cacat? Apakah Nona Harrington sedang membicarakanku? Keluarga Grant belum jatuh? Apakah kalian keluarga Harrington pikir kalian yang berkuasa sekarang? Bapak Grant, Anda bersikeras membatalkan pertunangan, tapi menolak mengembalikan hadiahnya. Kalau begitu, Bapak Grant tidak punya pilihan selain mengantar Anda ke kantor polisi untuk menghabiskan waktu di balik jeruji. Tunggu. Itu pemerasan. Aku. Bapak Grant, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Ya, betul sekali. Perjodohan dengan keluarga Grant, kami tidak pernah berniat membatalkannya. Yang bertunangan dengan Anda adalah gadis ini. Kalau Anda tidak keberatan, ya, Anda bisa membawanya sekarang juga. Membawa aku? Dia tampan sekali. Tunggu, kenapa wajahnya terlihat sangat familiar? Dia. Kau orang tua itu yang akan mati dalam 2 tahun. Orang tua? Ya. Bapak Grant, tolong jangan dengarkan omongannya yang tidak karuan. Dia agak lambat. Dia tidak pernah bicara masuk akal.
benar kan? Ya, betul sekali. Jangan hiraukan dia, Bapak Grant. Bapak Grant, sepertinya keluarga Harrington berencana menggunakan gadis gila, tidak beradab ini untuk menggantikan Alisa dan memenuhi kontrak. Kalau begitu, aksinya menyelamatkanku kemungkinan adalah rekayasa keluarga Harrington. Bajingan-bajingan ini, kenapa mereka begitu takut pada pria ini? Kalau begitu, aku akan batalkan pernikahan ini untuk selamanya, dan pastikan tidak satupun dari mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Mesum. Itu ciuman pertamaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona, apa maksudmu kalau Bapak Grant, seorang pria di kursi roda, terhadap orang yang sangat sehat, bisa jadi mesum? Apalagi? Aku beritahu kamu, pria yang paling kubenci adalah mereka yang tidak sopan sebelum menikah. Pertunangannya batal, harus dibatalkan. Aku tidak sopan. Sebelum menikah? Ya. Baik, baik. Noah, berikan mereka pemberitahuan pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak? Pihak yang bersalah selalu adalah keluarga Harrington, tidak hanya harus mengembalikan uangnya, tapi juga harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. MNJ, kontrak ini ditandatangani oleh Bapak Harrington sendiri. Kamu belum lupa, kan? 10 kali 10 juta. Bukankah itu 100 juta? Bapak tua, lihat apakah kamu masih bisa tertawa sekarang. Mencoba memprovokasi Bapak Grant hanya untuk balas dendam padaku? Jangan lupa, abu ibumu masih di tanganku. Sayang, kapan kita menikah? Lepaskan aku. Wanita gila. Sayang, Senin sempurna. Mari manfaatkan hari Senin untuk mengurus surat nikah kita. Sayang, setelah kita menikah, berapa uang saku yang akan kamu berikan setiap bulan? Dasar mata duitan. Sudah kuduga. Siapapun dari keluarga Harrington tidak ada yang baik. Wanita bodoh sekali. Memangnya apa artinya dia memberimu uang? Dalam beberapa tahun, saat warisannya dicabut, kamu dan si lumpuh ini akan tidur di jalanan. Apa kamu benar-benar ingin menikahi orang lumpuh sepertiku? Asalkan uangnya cukup. Kamu adalah dewaku. Tentu saja, kalau kamu mau aku menggendongmu, aku juga bisa melakukannya. Naik. Kamu. Bisakah hadiah ini ditukar dengan uang tunai? Bapak Grant, apa kamu benar-benar membawa wanita ini pulang? Aku punya firasat. Ada yang tidak beres dengannya. Bukankah ini sempurna? Si bodoh dan si lumpuh. Pasangan yang cocok dari surga. Dengan kehadirannya, kakek mungkin akhirnya akan membiarkanku sendirian sebentar. Ayo pulang. Aku tidak peduli metode apa yang kau pakai, dia harus kembali hari ini. Tuan Grant, ahli medis kelas dunia, Dr. Jung sudah menerima panggilan darurat. Malam ini, dia akan terbang sepanjang malam kembali dari Jerman. Dia pasti bisa. Adapun mereka yang datang sebelumnya, bukankah setiap orang dari mereka adalah ahli tingkat atas? Tapi tabib ajaib itu sangat mustahil untuk ditemukan. 10 tahun lalu, sang patriark pergi mencari obat darinya. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu, dia mungkin sudah meninggal dunia. Beritahu Sarah, kita akan pergi ke kantor catatan sipil besok. Apa? Kau benar-benar akan menikahi gadis itu? Kakek sudah jadi langganan di Taman Jodoh. Aku benar-benar takut suatu hari nanti, aku akan menikah tanpa alasan sama sekali. Mencari pasangan hidup, pria tampan mencari istri.
Putri saya sudah bercerai dan punya 2 anak. Cocok sekali. Dia akan langsung jadi ayah. Pak, bagaimana kalau saya jadi menantumu? Jangan peduli bahwa saya tahun ini 55. Tapi usia tidak bisa menghalangi saya mencari cinta sejati. Lagi pula, dia hanya mengincar uang keluarga Grant. Kalau dia benar-benar mau punya anak, aku sebenarnya tidak keberatan. Banyak sekali orang. Bagaimana kalau kalian semua keluar dulu? Aku yang harus pergi? Mereka yang mentraktirku, kalau ada masalah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Apa yang kau lakukan? Kau tidak punya rasa malu? Keluar, sekarang juga. Pergi dari sini. Kenapa kamu begitu agresif? Dia terlihat sangat tidak sehat. Aku harus periksa dulu, sebelum aku dapat uangku, dia malah mati. Itu rugi besar buatku. Aku tidak pergi. Pak Grant, aku baru ingat ada urusan yang harus ku selesaikan. Untuk hal seperti ini, harusnya mereka semua pergi. Kalian orang kota sangat menghargai privasi. Sarah, tidak punya malu? Kita baru pertama kali bertemu hari ini, dan kamu sudah mau naik ke tempat tidurku? Kamu memang cuma mau uangku? Tidak, mana bisa. Wah, tubuh yang bagus. Aku penasaran seperti apa rasanya dada itu kalau disentuh. Bukan apa-apa, aku cuma cek. Apakah pintunya terkunci? Oh, ini dia. Pintunya sudah terkunci sekarang. Kalian berdua lanjutkan. Aku paham. Kamu cuma malu, kan? Gak apa-apa. Kalau hari ini tidak bisa, ya aku akan ajak kamu kencan lagi beberapa hari lagi. Kamu mau apa? Bayar. Ini baru hari pertama, dan dia sudah mau menipuku, dasar pencari harta. Oh, kamu tidak bawa uang tunai sebanyak itu kan? Tenang saja, cari saja barang berharga. Untuk jaminan. Ada kartu hitam di dalam, tanpa perlu PIN. Kalau butuh uang, pakai saja, cukup bagus untukmu. Dermawan sekali. Aku jelas untung besar dalam kesepakatan ini. Ternyata kalau mau cari uang, harus agak tidak tahu malu. Tentu saja. Terima kasih sayang, selamat malam sayang, aku pergi dulu, aku tidak akan ganggu lagi. Dah. Kakek. Aku sedang mencari kacamataku. Usiaku sudah bertambah. Mataku sudah mulai rabun. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, menantu, aku menghargaumu. Mulai sekarang aku menitipkan Ethan padamu. Bukan apa-apa, kakek, jangan khawatir. Sebenarnya aku pernah belajar bela diri. Kalau dia tidak bisa diatur, aku akan menggunakan sedikit bujukan fisik agar dia mau mendengarkan. Bagus. Katakan dengan jujur, bagaimana fisik cucuku?
Keren. Bagus. Kalau begitu, malam ini aku titipkan dia padamu. Boleh tidak? Tunggu, kakek. Kata orang tua sudah diucapkan, dan aku tidak berani membantah. Kau bayar Bayar untuk apa? untuk tidur denganmu. Aku, setelah tidur denganmu, aku masih harus bayar kamu? Memangnya kenapa? Kamu pikir kamu bisa dapat gratisan? Kakek, Baiklah. Sangat baik. Aku akan bayar kamu. Cukup tidak ini? lebih dari cukup, banyak sekali. Terima kasih, sayang. Aku cinta kamu, sayang. Bertemu denganmu adalah keberuntungan 8 kehidupan. Aku sangat diberkati. Selamat malam. Oh, Ibu. Ibu, seharusnya kamu tidak melakukan ini. Tolong, istirahatlah. Ibu, jangan bekerja terlalu keras. Biar saya yang lakukan. Tidak, aku dibayar sangat banyak. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, hati nuraniku akan terusik. Zoe, aku akan pergi memotong kayu setelah mengupas apel-apel ini. Aku akhirnya mendapatkan penyandang dana. Aku harus bekerja keras dan menabung supaya bisa belikan guruku rumah besar. Guru, rumah kita bocor kalau hujan, bocor kalau salju, dan atapnya roboh kalau angin kencang. Kenapa kita begitu miskin? Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku tenggelam dalam utang. Kita tidak punya uang sama sekali. Tidak apa-apa, guru. Aku akan menghasilkan banyak uang di masa depan dan membelikanmu rumah yang paling besar. Baiklah, kamu berbakat sejak kecil. Kamu menguasai ilmu pengobatan di usia 5 tahun. Dan sudah menghidupkan orang mati di usia 8 tahun. Benar-benar anak ajaib, bocah bodoh. Aku hanya berbohong supaya kamu tidak jadi sombong. Sayang, lap mukamu. Makan sarapan dulu. Berakting seperti ini demi uang dan berusaha keras menyenangkan seorang pria, sangat rendah. Aku tidak mau makan. Makan saja sendiri. Kita akan pergi ke kantor catatan sipil setelah kamu selesai. Oke. Hei, sayang, karena kita akan pergi ke kantor catatan sipil hari ini, setelah kita selesai, aku akan ajak kamu ketemu guruku. Gurumu? Ya, Siapa gurumu? mentor saya cukup terkenal. Oh. Maaf, sudah lebih dari 10 tahun aku memanggilnya mentor, tiba-tiba aku lupa namanya. Namanya siapa ya lagi? Wyatt Stone. William Stone? Siapa namanya? Memang seperti Ethan, dan menantu perempuan yang dia pilih sendiri. Dia bisa membuatnya menunjukkan senyuman tulus dengan cepat. Bagus sekali. Tuan Grant, tunggu saja 10 menit, dokumennya sudah siap. Ayo pergi ke CHOOP dulu. Ethan, itu apa? Teh susu? Apakah itu semacam teh yang enak? Coba sedikit. Boneka bayi. Nyonya Grant, tunggu aku. Halo, ada yang bisa saya bantu? Beli apa saja yang kamu mau, tinggal gesek kartu saya. Gaun ini sangat cantik. Aku belum pernah memakai gaun secantik ini. Sarah,
Aku tidak menyangka setelah menikah ke keluarga Grant, kamu masih semiskin ini, sampai gaun pun tidak mampu beli. Alisa, kamu juga sedang belanja baju? Juga? Sarah, aku yakin uang di kantongmu cuma cukup buat beli segelas boba. Kamu masih berani datang ke Ciho? Kamu tahu nggak sih kalau ini mall paling mewah di ibu kota? Satu setelan di sini bisa nutup biaya hidupmu setahun. Wah, itu berlebihan banget. Tadi, suamiku beliin aku banyak banget barang. Dia memang nggak bisa atur keuangan. Ibu, yakin nggak akan pertimbangkan lagi? Setelan ini sangat cocok dengan ibu. Aku nggak bawa uang tunai yang cukup. Aku lagi nabung buat beli rumah besar buat Tuan. Aku nggak boleh buang-buang uang. Berhenti. Sarah, walaupun kamu nikah sama Tuan Grant, kamu tetap cuma orang kampungan. Kamu orang miskin yang menyedihkan. Apa? Kamu pikir burung gereja bisa jadi phoenix? Tuan Grant, Jadi, kamu nggak ninggalin aku. Minta maaf pada istriku. minta maaf, kan aku nggak sengaja. Dia cuma orang cacat yang warisannya bisa hilang kapan saja. Aku nggak takut, tapi untuk sekarang. Maaf. Sudah senang? Aku nggak terima. Sarah, kamu. Minggir. Sayang, ayo pergi. Guruku bilang jodohku ada di barat laut. Sepertinya pasti dia. Tapi, selalu pakai kursi roda itu merepotkan banget. Aku harus cari cara buat memperbaikinya. Untuk lelang besok, pastikan tidak ada masalah. Ibu? Ya? Tuan muda sudah lemah sejak kecil. Orang tuanya meninggal lebih awal. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Dan beberapa hari yang lalu, dia mengalami kecelakaan mobil, sekarang dia sama sekali tidak bisa berjalan. Tolong jangan bahas hal-hal ini. Menyedihkan sekali. Bahkan lebih parah dari aku. Ayo pergi. Bukannya katamu kita mau ketemu keluargamu? Gini. Di mana gurumu? Sayang, sebelum aku ajak kamu ketemu guruku, aku mau sembuhkan kakimu dulu. Dengan kondisiku seperti ini, memalukan kalau ketemu dia. Tentu saja tidak. Aku benar-benar ingin mengobatimu. Mengobatiku? Iya, Kamu bisa berobat? tentu saja. Aku selesai latihan waktu umur 5 tahun, seberapa sulit pun kasusnya, aku bisa sembuhkan seketika. Ibu cukup jago mengada-ada. Tapi aku memang dengar kalau Dr. Stone punya murid yang bisa menghidupkan orang mati di umur 5 tahun. Dia lagi ngomongin aku, tapi guruku namanya bukan Dr. Stone. Ngapain ketawa? Kamu nggak percaya, kan? Akan kuperlihatkan kemampuanku hari ini. Aku sudah ganti baju, aku nggak bawa tas. Cukup. Aku nggak ada waktu untuk omong kosongmu. Kalau kita nggak ketemu gurumu, ya pulang saja. Besok ada lelang, katanya Dr. Stone punya ramuan dan manual medis. Kalau mau pergi, Noah akan antar kamu. Hei, kalian. Aku bicara yang sebenarnya. Nggak ada yang percaya sama aku. Kamu sudah kembali dari kantor catatan sipil. Kakek, Ini suplemen yang kusiapkan untukmu. terima kasih, kakek. Kakek, aku belikan baju untuk kakek. Coba lihat pas nggak? Bagus, bagus. Kalau Sarah yang beli, pasti semuanya pas. Kamu siapa? Aku Dr. Young, peringkat nomor 1 di peringkat medis Manbalton. Aku spesialis pengobatan Tiongkok dan akupunktur. Halo, namaku Sarah Harrington. Aku selesai pelatihan medis pada usia 5 tahun. Pada usia 8 tahun, aku sudah. Cukup. Noah, antar aku ke kamar untuk ganti baju.
Dr. Yung akan memberiku akupunktur sebentar lagi. Baik, Pak. Oh, nggak usah. Aku yang akan melakukannya. Ayo. Sayang, percayalah padaku sekali ini. Aku janji, aku pasti bisa menyembuhkan kakimu. Aku jauh lebih baik daripada Dr. Yong itu. Yang mana yang kamu suka? Yang ini tebal dan pendek. Yang ini tajam dan panjang. Berhenti main-main. Persilakan Dr. Yong masuk. Kalau gitu, pakai jarum ini. Sudah selesai. Gimana rasanya? Minggir. Awas. Kakiku. Aku benar-benar bisa berdiri. Tuan muda, Bangun, sayang. Minggir. Sudah kubilang jangan main-main. Sudah kuduga. Pemulihannya tidak akan semudah itu. Sayang, jangan marah. Terburu-buru malah gagal. Dengan jarum pertama ini, kamu hanya akan merasakan sedikit sensasi. Agar kakimu pulih sepenuhnya, perlu waktu 3 bulan. 3 bulan? Ya, Kakiku benar-benar akan membaik dalam 3 bulan? Tuan Grant, masih ada harapan untuk kakimu. Asal ikuti rencanaku dengan ketat, dengan akupunktur dan pengobatan herbal setiap hari. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin kesembuhan total. hei, maksudmu apa? Merebut pasienku, yang datang duluan yang dilayani, mengerti? Tukang abal-abal sepertimu cuma tahu meresepkan obat sembarangan. Kamu butuh pengobatan yang tepat untuk gejalanya agar penyakitnya benar-benar sembuh. Sayang, percayalah padaku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Cukup. Kalau kamu melakukan ini demi uang, kamu sudah melakukan cukup banyak. Keluar. Sial, apa cintaku pada uang begitu kentara? Masa dia mengusirku hanya karena itu? Tidak dengar kataku? Keluar. Kamu. SSST. Kenapa kamu terus-terusan bicara tentang uang, dan uang? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Aku tertarik padamu. Lihatlah betapa tampannya kamu, mana mungkin aku membiarkanmu tetap di kursi roda, benar, kan? Begitu aku menyembuhkanmu, aku akan ajak kamu mendaki gunung tertinggi, ajak kamu memanggang ikan, ayam, dan ubi jalar. Saat kamu sudah sembuh, aku akan beri kamu rumah penuh anak. Bohong itu melelahkan. Susah banget cari duit darinya. Aneh. Kenapa sepi sekali? Minggir. Biar kulihat. Ya, begitu saja. Cepat cium. Kakek, tadi kami sedang membahas rencana pengobatan. Tak usah jelaskan. Aku juga pernah muda. Aku paham. Benar, Kek. Ethan tidak hanya keracunan, tapi dia juga secara fisik lemah. Jadi, mengingat kondisinya saat ini, aku harus memberinya akupunktur setiap hari, tapi dia tidak mau mendengarku. Apa? Dia tidak mau mendengar. Aku akan mendukungmu dari sekarang. Kalau dia berani membangkang, kamu perlakukan dia seperti ini. Kamu suka gelang giok ini? oh, ini. Gelang giok ini sangat berharga. Ini hanya untuk calon istri Grant. Benarkah ini untukku? Terima kasih, kakek. Permintaan terakhir nenekmu adalah agar gelang ini diberikan secara pribadi kepada calon menantu perempuannya. Ethan sudah lebih dari 10 tahun sekarang
Nenekmu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir, kakek. Tidak peduli apa yang telah dialami Ethan, aku akan melindunginya mulai sekarang. Siapa yang butuh perlindunganmu? Dasar wanita bodoh. Kainnya sedikit sekali, tapi sangat mahal. Edisi terbatas mungkin cuma berarti tidak akan laku. Tidak, lelangnya besok. Suami hematku peduli dengan citranya, jadi besok, aku harus terlihat menawan. Kalau tidak, uang sakuku habis. Sayang, apakah aku terlihat menawan seperti ini? Apa aku tidak salah lihat? Si lumpuh sialan ini, bagaimana dia bisa berdiri? Ethan, kakimu. Apakah kamu akhirnya menemukan dokter legendaris itu? Jangan khawatir, aku tahu hari ini sangat penting. Jadi, aku akan memberimu jarum penutup tulang dulu. Ini akan membiarkanmu tetap berdiri setidaknya 12 jam. Tapi, ingat jangan memaksakan diri. Apakah kamu siap? Halo, Paman. Aku Sarah Harrington. Akulah yang sedang mengobati kakinya sekarang. Tapi, aku bukan Dr. Stone itu. Ayah, kapan Ethan menikahi istri yang begitu hebat? Dengan acara besar seperti ini, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Tapi Ethan punya selera yang bagus. Bocah sialan ini menikah dengan si pecundang, dan dia malah senang dengan itu. Apa dia sudah gila? Alisa, perilaku Mr. Grant sebelumnya. Tidak mungkin. Hanya akting, kan? Mungkinkah dia berpura-pura lumpuh untuk menguji sikap keluarga kita? Tunggu, apa? Lalu bukankah ini berarti Sarah beruntung? Tidak mungkin. Aku harus merebut Mr. Grant kembali. Lagi pula, dia seorang miliuner. Ketika aku menjadi nyonya muda, Sarah bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Terima kasih, para hadirin yang terhormat. Lelang kami segera dimulai. Sebelum kita mulai, saya ingin membagikan kabar menarik. Hari ini, seorang ahli penyembuh misterius berada di sini bersama kita. Mari kita sambut Dr. Stone. Guru, Mari kita sambut muridnya, Owen Langley. Owen Langley, aku sudah tinggal di gunung itu selama 20 tahun. Kenapa aku tidak tahu aku punya adik murid? Tanaman ajaib ini dikumpulkan oleh guruku dalam perjalanannya. Namun, mereka tercampur dengan tanaman biasa. Ini semua adalah sebuah taruhan, pilih yang benar, dan kamu akan kaya raya. Kamu bisa menggunakannya untuk penyembuhan dan kecantikan. Pilih yang salah, dan kamu akan kehilangan segalanya. Tentu saja, guruku secara khusus meminta agar 90% dari hasil lelang hari ini disumbangkan untuk anak-anak di daerah pedesaan, dan penawar tertinggi akan mendapat kesempatan untuk bertemu sang guru. Tapi sebagian besar dari ini hanyalah tanaman herbal biasa, beberapa di antaranya hanyalah rumput liar. Sayang, apakah obat spiritual di kota selalu semahal ini? Hei, setiap tanaman herbal ini senilai mobil mewah. Dan mobil-mobilku harganya setidaknya 10 juta. Kita bisa mulai. 500 tanaman herbal, 10 tanaman per ikat, dalam 50 lot bernomor. Penawaran dimulai sekarang. Lot nomor 1. 1 juta. Nona Harrington menawar 1 juta dolar. Ada penawar lain? Ethan,
Jika aku bisa memenangkan tanaman herbal ini, aku ingin memberikannya padamu. Lagi pula, apa? 1 juta, sekali. Mengingat status suamiku, dia tidak perlu kamu membelikan barang untuknya. 1 juta, 2 kali. 1 miliar. Untuk semua 50 lot. Setiap satuannya 1 miliar. Kamu benar-benar tajir. Sayang, apa kamu sakit kepala? Itu 1 miliar. 1 miliar penuh. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, berikan saja padaku. Aku akan memetiknya sendiri dari bukit. Tidak ada tipu muslihat, hanya yang asli. Ku dengar. Kamu suka alkimia. Begitu kita beli ramuan ini, kamu bisa berlatih dengannya di rumah saat bosan. Itu yang kamu katakan. 1 miliar. Aku ingin. Semua ramuannya. Sarah, kurasa kamu cuma ingin diperhatikan saja. Jadi, aku tidak punya uangnya, tapi suamiku punya. Dia mau membelikannya untukku. Kamu iri? Tidak apa-apa. Nama belakangnya Harrington. Kebetulan sekali. Guru memberitahuku dulu bahwa senior sisterku juga ada di sini, tapi aku tidak yakin yang mana dari keduanya ini sebenarnya. Sayang. Mungkin, kita sebaiknya tidak membelinya. 1 miliar tidak sebanding. Begitu aku berjanji, aku tidak akan menariknya kembali. Selamat, Tuan Grant. 1 miliar untuk semua ramuan spiritual. Kampungan ini. Hari ini, aku akan pastikan kamu dipermalukan di depan umum. Tunggu sebentar. Tuan Owen Langley, adik saya baru saja kembali dari pedesaan, pikirannya agak tidak beres. Tuan Grant, bagaimana bisa Anda membiarkannya bertindak sembrono seperti ini? Kenapa Anda tidak mengendalikannya? Walaupun keluarga Grant kaya, seharusnya tidak dihambur-hamburkan seperti ini. Urusan keluarga Grant. Bukan tempat untuk orang luar ikut campur. Tuan Grant, saya hanya khawatir dengan uang Anda. Si Sarah itu. Sarah adalah istri saya. Dia adalah nyonya muda keluarga Grant. Dia boleh menghabiskan uang keluarga Grant sesuka hatinya. Tapi apa? Memangnya ada apa? Orang bodoh seperti kamu sebaiknya berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Sayang, selanjutnya, lihat aku. True Spirit Grass akan berubah ungu jika terkena air asin. Sekarang, mari kita sambut Nyonya Grant untuk memverifikasi Spirit Grass ini. Kamu benar-benar penipu. Coba-coba pamer di panggung sebesar ini. Sok pamer banget. Tuan Owen, sepertinya Sarah sama sekali tidak menghormati Anda. Sarah, turun sekarang juga. Berhenti mempermalukan diri sendiri di atas sana. Semuanya? Nyonya Grant, tadi, Nona Harrington bilang, Anda lama tinggal di pedesaan. Dari pedesaan, jangan-jangan kakak senior saya adalah dia? Benar. Si kampungan ini dia besar di desa. Sama sekali tidak canggih. Kalau dia ada menyinggung perasaanmu, tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Tapi keluarga Harrington tidak semuanya seperti dia. Contohnya, lihatlah Alisa. Dia sama sekali tidak seperti dia. Dia berpendidikan dan elegan. Lagi pula, dia adalah lulusan kedokteran terbaik. Kamu ketawa apa? Aku ketawa melihat ada orang bisa berbohong tanpa berkedip. Kamu. Baiklah, kamu memang lain. Kenapa kita tidak bertarung hari ini? Kalau kamu yang pertama mengidentifikasi semua tanaman obat ini, aku akan minum air ini. Tapi kalau kamu kalah, masa aku bisa kalah? Lagi pula, kalau aku kalah, aku terserah kamu. Kalau kamu kalah, kamu akan berlutut di depan umum dan bersujud minta maaf atas kelancanganmu. Baik, aku ikut permainanmu. Aneh. Ikatan ini yang khasiat obatnya paling kuat. Aku cuma lihat dia mengikatnya sendiri. Dia memang murid master. Ibu Grant, ada masalah? Jadi itu sebabnya master menyuruhku pergi. Dia punya murid lain. Aku sudah digantikan. Guru bilang kakak senior punya mata yang luar biasa. Dia bisa langsung mengenali tanaman spiritual terbaik sekilas pandang. Sepertinya dia bukan kakak senior.
Ini tanaman spiritual. Ibu Grant menemukan tanaman spiritual asli. Semakin dalam warna ungunya, semakin kuat efek obatnya. Yang ini diperkirakan senilai 1 juta. Hanya satu tanaman saja senilai 1 juta? Tidak mungkin. Itu cuma keberuntungan buta. Teruskan saja kalau kamu merasa mampu. Air di baskom berubah menjadi ungu pekat. Master Owen, berapa perkiraan nilainya? Yang ini senilai 10 juta. Kualitas seperti ini. Bisa senilai 10 juta? Benar. Memang, tanaman ini sangat kuat, dan dia tumbuh di lingkungan yang keras, biasanya di daerah yang sangat dingin. 10 juta adalah perkiraan yang konservatif. Tanaman spiritual di tebing gunung belakang jauh lebih bagus dari ini. Lalu berapa nilai tanaman-tanaman itu? Dia punya bakat di bidang pengobatan, tapi itu belum cukup, yang terbaik belum ditemukan. Nyonya, apakah kita lanjutkan? Tentu saja. Aku masih menunggu seseorang untuk memenuhi taruhannya. Baru 2. Kamu cuma lagi beruntung. Aku tidak percaya keberuntunganmu akan bertahan. Tanaman ini sudah sangat langka. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar berbunga. Teks pengobatan mencatat bahwa saat tanaman ini berbunga, efeknya pada pasien sama kuatnya dengan ramuan ajaib. Namun, tanaman spiritual yang berbunga tidak akan punya warna apapun. Semuanya melihat itu, kan? Tidak ada reaksi sama sekali. Sarah, kamu kalah. Sekarang, penuhi taruhannya. Berlutut dan minta maaf. Sudah kuduga. Sarah tidak mungkin punya bakat seperti ini. 2 kali pertama itu, pasti dia hanya beruntung saja. Minggir. Kau mau aku berlutut? Atas dasar apa? Dengar, murid berprestasi, aku sudah menemukan harta karunnya. Bagaimana denganmu? Tanaman spiritual ini sangat berharga dan sangat langka. Untuk orang sepertimu, sudah sewajarnya jika kamu tidak bisa melihat nilainya. Kau. Sarah? Kau benar-benar tidak tahu diri. Sudah lama aku muak melihatmu. Karena kau tidak mau menepati taruhan, maka hanya dengan sebuah tamparan permainan ini bisa berakhir. Sarah, berani sekali kau. Berani-beraninya kau memukul Alisa, kau cari mati. Aku. Tuan Gran, apa yang kau? Tidak ada yang boleh menyentuh. Milikku. Sudah, semua berhenti berdebat. Dengan ini saya umumkan bahwa Ibu Grant yang menang. Atas dasar apa? Airnya sama sekali tidak berubah warna. Dan dia hanya menemukan 2 tanaman spiritual. Ibu Grant benar. Ada fenomena di mana tanaman spiritual ini mekar, jadi tidak akan berubah warna di dalam air. Ibu Grant memiliki mata yang tajam. Tanaman spiritual yang ibu pilih tak ternilai harganya. 1 dari 100 miliar. Dengan hasil seperti ini, bagaimana mungkin Ibu Grant tidak menang? 100 miliar. Astaga. Sudah lama aku mendengar betapa ajaibnya tanaman spiritual ini. Tak kusangka bisa menyaksikannya sendiri. Memang pantas Ibu Grant. Beliau memiliki mata yang tajam. Tadi kau bertingkah sok hebat, kan? Ada apa sekarang? Sekarang mau kabur dengan ekor di antara kaki. Dengar, sebelum ini selesai, kau tidak akan kemana-mana. Minum. Lalu, berlutut dan minta maaf padaku di depan umum. Aku nggak bisa minum ini. Gimana kalau ini beracun? Taruhan ya taruhan. Nona Harrington, apa kamu takut untuk bertaruh? Betul sekali. Dia hampir saja menyesatkan kita tadi. Dia nggak sanggup kalah.
Memalukan sekali keluarga Harrington. Ayah, Tuan Grant, lihat, aku sudah memberinya pelajaran, bisakah kamu, memberi sedikit belas kasihan? Tuan Grant, maafkan ketidaktahuanku tadi. Tolong beri sedikit belas kasihan. Waktu kamu menggertak istriku tadi, apa kamu nggak pernah terpikir? Kamu akan berakhir seperti ini? Menyuruhku berlutut dan minta maaf ke Sarah? Dia nggak pantas. Gimana kalau begini? Aku akan beli sisa tanaman spiritual itu. Anggap saja sebagai hadiah permintaan maaf untuk Sarah. Kamu cuma bisa memilih beberapa tanaman spiritual ini. Masih banyak yang tersisa, karena kamu nggak punya mata untuk nilai. Ya sudah, aku bantu kamu singkirkan. Kamu? Kasih semuanya ke dia. Aku sudah periksa tumpukan ini. Nggak ada tanaman spiritual, cuma rumput liar. Apa kamu? Yakin? Aku terima kompensasi ini. Tapi, berapa yang kamu tawarkan? Aku bayar 100 juta. Setuju. Ayah, jangan panik. Selama di antara tumpukan rumput itu, ada satu ramuan spiritual, kita tidak akan rugi. Betul. Apa kau tidak percaya pada mata Alisa? Mungkinkah penilaiannya lebih buruk daripada gadis desa itu? $100 juta, jadi. Verifikasi dananya. Nona Harrington membelanjakan 100 juta untuk membeli semua sisa ramuan spiritual. Para tamu, kita akan istirahat sebentar. Pengujian properti spiritual akan segera dimulai. Sebatang rumput ekor rubah. Sebatang rumput liar. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Alisa, Ayah, Jangan dekati dia. Sarah, kau menjebak aku. Apa hubungannya dengan aku? Kan kau yang bersikeras membelinya. Daripada melotot padaku, sebaiknya kau periksa ayahmu. Lihat kondisinya sekarang. Bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Ayah, ayo, kita pergi ke rumah sakit. Sudahlah, ini membosankan. Ayo pergi, nanti kalau aku pulang, aku akan pakai ramuan spiritual itu untuk masak makanan obat untukmu. Mari kita lihat hasilnya. Tunggu. Ibu Grant, bisakah kita bicara empat mata? Ini liontin giok pribadi Master. Kenapa kamu memilikinya? Kakak senior, benar-benar kamu. Tunggu. Jangan panggil aku kakak senior dulu. Kamu siapa, sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Aku murid terbaru Master. Wajar saja kamu tidak mengenalku, tapi Liontin Giok ini. Dia secara khusus memerintahkanku untuk memberikannya padamu segera, saat kita bertemu. Master bilang saat kamu menemukan calon berbakat, berikan Liontin Giok ini pada mereka, dia berencana menerima satu murid terakhir. Oh, begitu. Aku heran kenapa dia mencariku. Jadi dia punya tugas untukku. Dia di mana? Kenapa dia tidak datang sendiri? Master baru-baru ini menjalani tapa. Dia tidak menemui siapapun, dan dia tidak pernah bepergian jauh. Tapi aku sudah mengirim kabar tentang pernikahanmu. Begitu dia keluar, dia harus segera datang, seharusnya tidak lama lagi. Nyonya, ada sesuatu yang ingin ku ketahui. Apakah Nyonya dan Master Owen saling mengenal? Kenapa kalian berbicara begitu lama di lelang hari ini? Katakan, apakah dia punya kabar tentang Dr. Stone? Master, dia hanya seorang yang masih hijau anak muda. Dalam hal senioritas, dia harus memanggilku kakak senior. Nyonya bercanda. Ya, di tua, antua. Halo, Master. Ini aku, murid kesayanganmu. Aku ada di depan pintumu, dan aku kelelahan. Apa? Dr. Stone sudah muncul? Dia dekat sini. Benarkah? Kamu di sini? Aku akan menjemputmu sekarang.
Sarah, Guru, di mana Anda? kalau kamu tidak buka pintu sekarang juga, aku akan memanjat temboknya. Aku ada di depan pintu. Aku tidak melihatmu. Aku ada di tempat yang benar. Ini rumah Grant, kan? Sarah, aku bahkan bawakan kamu jamu. Kalau kamu tidak segera muncul, aku akan marah. Hei, hei. Tidak, aku benar-benar ada di depan pintu. Aku serius tidak melihatmu. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk mencari Dr. Stone. Seharusnya ada kabar segera. Tapi, Tuan Grant, berhenti bekerja. Coba ini. Aku buatkan sup obat ini khusus untukmu. aku heran. Kenapa CEO yang dingin akhir-akhir ini sering melamun di kerja? Ternyata kamu menyembunyikan kecantikan di sini. Maksudmu menyembunyikan? Aku adalah satu-satunya istrinya. Istri sahnya. Kamu siapa? Bukannya kamu seharusnya menjemput gurumu? Dia di mana? Siapa yang tahu kemana si tua itu pergi? Aku menunggu lama sekali, dan dia tidak muncul. Aku biarkan kamu kembali bekerja, jangan lupa minum ini, aku memasaknya lama sekali. Ini baik untuk kesehatanmu. Aku akan bersenang-senang dulu. Tuan Grant, jangan lupa minum supnya. Di mana kamu menemukan gadis ini? Si imut kecil seperti dia, benar-benar jatuh ke tangan pria tua sepertimu. Kalau kamu terus begini, jangan repot-repot pulang. Yah, aku dengar bahwa seorang Tuan Grant membelanjakan $1 miliar sesuka hati untuk Nyonya Grant. Aku hanya penasaran. Dengan sifat lamamu itu, tidak ada wanita yang bisa bertahan 5 menit bersamamu. Oh, jadi kalian berdua sudah melakukannya. Dan kakimu, dia yang mulai duluan? Orang tua itu, orang keras kepala itu, dia bilang akan menemuiku setelah turun dari gunung. Tapi dia cuma menggerutu sendiri. Aku nggak tahu dia lari kemana. Dia buat aku cari dia kemana-mana. Ya sudahlah. Aku senang banget ketemu kamu, sayang. Mulai sekarang, kamu akan tinggal sama aku. Sakpang, Ya, apa yang terjadi di sini? Mau dipecat, ya? Kok bisa pengemis masuk ke sini? Siapa yang kau bilang pengemis? Aku kesini cari suamiku. Suami yang kamu cari itu mungkin orang baru yang kami pekerjakan buat bersihin toilet. Lucu banget, kamu tahu nggak ini tempat apa? Kamu nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Dengar ya, ini perusahaan Grant, bukan tempat buat cewek kampungan kayak kamu. Keluarin dia dari sini. Cepat keluarin, kalian ngasih masuk sampah dari jalanan. Mau tetap kerja di sini atau enggak? Lepasin aku. Jangan sentuh itu. Aku seharian buat makan siang ini buat suamiku. Kamu ini apa? Orang udik, bawa anjing juga. Lihat keadaanmu. Kamu baru aja datang dari desa. Kamu bau, benar-benar jijik. Aku masih lebih baik daripada kamu. Di luar kelihatan terhormat, tapi sebenarnya menjijikan. Nunggu apa lagi? Keluarin dia sekarang juga. Aku nggak pergi. Apa yang terjadi di sini? Bapak Grant, kamu ngapain di sini? Wanita gila ini membawa anjing liar dan tidak berhenti membuat keributan di sini. Dia bahkan mengaku sedang mencari suaminya. Tapi jangan khawatir, aku akan minta satpam mengusirnya sekarang juga. Ethan, selamatkan aku, selamatkan aku. Ini bos perusahaan kita. Kalau kamu terus berteriak, percayalah, aku akan. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Semua keluar. Ibu Grant, seharusnya kamu memberitahu kami sebelumnya sebelum datang. Bapak Grant sangat sibuk, jadi dia tidak sempat mengirim seseorang untuk menjemputmu. Lupakan saja. Makan malam spesialku. Aku selesai. Semua kerja keras hari ini sia-sia. Bapak Grant, saya salah. Saya buta, dan saya tidak mengenali Ibu Grant. Sekarang kamu sadar kamu salah? Di mana sikap ini tadi? Selain itu, bahkan jika aku bukan Ibu Grant, kamu tidak seharusnya memperlakukan orang lain seperti itu. Noah, beritahu HR untuk menangani surat-suratnya. Aku tidak ingin melihat orang seperti dia lagi. Ya, Pak. Kamu, ikut aku ke atas. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini mencari aku? Lagi,
Mengapa dia selalu menggunakan trik ini? Masalahnya, itu selalu membuat hatiku menjadi gila. Langsung ke intinya, jangan datang ke sini menggangguku jika tidak ada apa-apa. Seorang istri membawakan makan malam spesial untuk suaminya, bagaimana itu bisa mengganggu? Bapak Grant yang terhormat, aku yakin kamu belum pernah menikmati jenis kehidupan keluarga yang nyaman dan hangat. Kamu tidak tahu apa ini. Aku beri kamu 3 detik. 3. Aku bokeh, Ethan. Bolehkah aku minta tunjangan bulan ini di muka? Cuma sedikit saja. Pembayaran diterima, $5 juta. Apakah itu cukup? Itu cukup, sungguh. Itu lebih dari cukup. Untuk membalasmu, Ethan, lepas celanamu. Kita kehabisan waktu. Lepas celana? Di sini? Pintunya terbuka. Kalian berdua lanjutkan saja. Teruskan. Ibu, jaga baik. Baik, Tuan Grant. Bukan seperti itu. Pintunya tertutup. Lepas, kita benar-benar kehabisan waktu. Aku harus memberimu jarum 2 kali sehari, paling efektif sebelum jam 10 malam. Sarah, hal seperti ini, bisakah kamu lebih hati-hati, berhenti terus mengatakan hal-hal seperti lepas celana? Kalau aku tidak bilang begitu, lalu harus bilang apa? Lupakan. Dia besar di desa, dia terbiasa bebas. Cukup sampai di sini dulu. Baiklah. Tapi, kali ini aku mungkin akan masuk lebih dalam. Kamu mungkin akan merasakan sedikit sakit. Wah, segitu hebatnya? Tak kusangka, secara pribadi, Tuan Grant yang perkasa, ternyata, yang dijadikan sasaran. Mendengar ini aku saja jadi malu. Pantasan kata orang, perpisahan membuat hati rindu. Pengantin baru, memang segini semangatnya. Oke. Kita selesai. Lain kali, bisakah kamu lebih lembut? Lain kali, mungkin aku bisa lebih lembut kalau kamu di atas tempat tidur. Lagi pula, melakukannya seperti ini, sulit mengontrol tekanannya. Pria ini sangat manja. Sulit mencari nafkah akhir-akhir ini. Baiklah. Berdiri, coba jalan beberapa langkah. Karena meridian di kakimu telah distimulasi. Kamu seharusnya bisa berdiri sebentar. Obatku akan siap untukmu malam ini. Dengan obat itu, pemulihanmu seharusnya lebih cepat. Minggir, biar aku masuk. Jangan. Ethan. Sarah, kamu berniat membunuh Tuan Grant, ya? Kamu tahu kakinya bermasalah, tapi... Dan, pokoknya, niatmu jahat. Tuan Grant, saya antar Bapak ke rumah sakit. Nona Harrington, jaga harga diri Anda. Hubungan saya dengan istri saya adalah urusan kami dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Sarah, antar aku ke ruang ganti. Baik. Kamu. Apa ini? Kelihatannya cukup berharga. Ini bukan milik Sarah, kan? Sudah cukup, Nona Harrington. Sudah saya bilang, Anda tidak diterima di sini. Anda malah datang dan mempermalukan diri sendiri. Sudah puas sekarang? Bisa pergi sekarang? Berapa harga liontin giok ini? Bagaimana kamu mendapatkan giok ini? Kebetulan sekali, Master Owen. Apa ada yang istimewa dari giok ini? Giok ini adalah pusaka keluarga guru saya. Saya baru saja menyerahkannya kepada senior sister saya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Dari mana kamu mendapatkannya? Master Owen, siapa senior sister yang kamu maksud?
Kalung giok ini mewakili simbol magang dari garis keturunan Santo Pengobatan. Kakak seniorku hanya akan memberikannya kepada orang yang dia pilih. Tapi sekarang ada di tanganmu, kamu bahkan tidak tahu siapa kakak seniorku. Katakan, dari mana sebenarnya kamu dapat kalung giok ini? Garis keturunan magang. Selama aku percaya kalung giok ini milikku, maka aku adalah murid Dr. Stone. Kakak senior, kamu persis seperti yang dikatakan kakak senior. Kamu langsung kehilangan kendali hanya dengan beberapa kata. Maksudmu apa? Itulah yang kamu pikirkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalung giok ini sampai di tanganku? Menurutmu kakak senior begitu tidak kompeten? Kalung giok yang begitu penting bagi orang biasa sepertiku, mudah dicuri darinya. Kakak senior ternyata memilihnya menjadi muridnya. Tapi di lelang hari itu, dia jelas tidak punya bakat apapun. Apa Alisa membohongiku? Tapi kalung giok ini pasti asli. Baiklah, kakak senior. Aku cuma datang ke sini untuk melihat-lihat hari ini. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Ayo, sayang. Yang mana yang akan kamu pilih? Apa aku benar-benar harus makan ini? Tidak bisa memilih, ya? Tidak apa-apa. Aku akan pilihkan untukmu. Apa-apaan ini? Ramuan ajaib yang dibuat dari tumbuhan spiritual yang kita beli dijual di lelang. Biar ku kasih tahu, obat ini sangat kuat. Begitu kamu meminumnya, kamu akan merasa seperti terbakar dan mengembang. Ini yang kamu maksud dengan kuat? Sarah. Dia langsung ke kamar mandi setelah minum pil itu. Jangan-jangan aku memberinya obat yang salah? Wah, obat yang kuberikan padanya adalah obat diare anak anjing. Kamu pikir bisa kabur setelah bikin masalah segini? Sarah, kamu benar-benar melebihi ekspektasi. Pak Grant, saya masih belum bisa menghubungi Bu Grant. Dia cuma perempuan tak berdaya, sejauh apa dia bisa pergi? Cari terus. Kalau kakek tahu soal ini, dia akan membunuhku. Hujannya deras sekali, di mana dia mungkin bersembunyi? Ada apa? Kenapa aku dengar ada kejadian di rumah? Apa kamu mengganggu Sarah lagi sampai dia pergi? Kakek, aku? Berani-beraninya kamu memanggilku kakek? Aku peringatkan kamu, dasar anak nakal, cari dia sekarang juga, jangan pulang kalau belum ketemu. Am. Sarah sedang apa di sana? Apa orang-orang ini bodoh? Kenapa mereka belum menemukanku? Kalau mereka tidak segera datang, aku benar-benar akan mati kedinginan. Seharusnya aku tidak melakukan aksi cari perhatian ini. Kamu ngapain bersembunyi di sini? Apa aku terlalu keras padanya? Kalau tidak, kenapa dia terlihat seperti itu? Ayo bangun, pulang bersamaku. Aku merasa tidak enak badan. Aku tidak enak badan setelah kehujanan. Tolong jangan marah padaku lagi. Tolong jangan usir aku. Bapak Grant. Ibu Grant mungkin masuk angin karena kehujanan. Dia agak demam. Aku enggak enak badan. Orang tak punya hati itu. Aku sudah begini keadaannya, dia masih saja acuh tak acuh. Lapar? Tidak. Jujur saja. Apa kamu sengaja berdiam di luar untuk berlagak korban supaya aku memaafkanmu? Bukan. Waduh, apa dia sudah tahu? Sarah. Oh, salah kamar. Jangan sampai aku mengganggu. Kakek. Pas sekali kakek datang. Kebetulan aku lapar. Ayo kita makan di luar bersama. Apa kamu tidak mau lebih dekat dengan Ethan? Kakek khawatir kalian bertengkar.
Ternyata Bukan, Kek. Kami tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada. itu tidak boleh. Kalian suami istri yang sah. Tidak ada apa-apa sama sekali tidak bisa diterima. Kakek masih menunggu cucu laki-laki tahun depan. Kakek, ngomong apa sih? Dengan kakek di sini, dia mungkin tidak akan mengusirku lagi. Kenapa tadi jantungku berdebar-debar? Ibu, ayah? Kenapa buru-buru sekali? Apa kamu membuat masalah lagi? Apa maksudmu? Apa maksudmu lagi? Di lelang terakhir, jelas-jelas Sarah itu yang main belakang di balik layar. Masa kesalahan Alisa? Kamu malah berani mengatakan itu. Kalau kamu tidak terlalu memanjakannya, apa dia akan jadi seperti ini? Sudah. Ibu, ayah. Sekarang, akulah penerus Miracle Dr. Stone. Apa? Tunggu. Ini tokennya. Dengan ini, Bapak Grant pasti akan melihatku dengan cara baru. Lagi pula, yang paling dia butuhkan sekarang adalah koneksi ke Dr. Stone. Dan untuk posisi Ibu Grant, aku tidak akan pernah membiarkan si jalang itu mendapatkannya. Sarah, tunggu saja. Halo, siapa ini? Ya siapa lagi? Gurumu dong. Guru, akhirnya kamu menghubungiku. Kamu kemana saja? Aku sudah mencarimu berhari-hari. Senang kamu masih berbakti dan ingat padaku. Dengar, bangun dari tempat tidur. Bersiaplah untuk menyambutku. Lihat jam berapa sekarang. Kenapa kamu masih tidur? Kamu yakin kali ini nggak akan nyasar lagi? Udah. Cepat siapkan makanan penyambutan untukku. Aku hampir sampai. Sudah lama aku nggak ketemu si tua itu. Aku jadi kangen juga. Suara apa itu? Kamu, si tua, maksudmu apa? Menyuruhku pergi? Sekarang ini, aku adalah murid Dr. Stone. Kaki Mr. Grant bisa sembuh atau tidak sepenuhnya tergantung suasana hatiku. Aku sarankan. Kamu pikir-pikir lagi apa yang baru kamu katakan. Kamu mengancamku? Memangnya kenapa kalau iya? Baiklah, Nona Harrington. Aku bisa mengabaikan caramu yang terus-terusan menyasar istri cucuku untuk sementara. Kalau kamu mengenalkan kami pada Dr. Stone, kamu boleh pilih properti mana saja di bawah Grant Corporation. Tapi kalau kamu berbohong, jangan salahkan keluarga Grant kalau jadi kejam. Soal properti itu, aku nggak terlalu tertarik. Tapi soal perkenalannya, bukan tidak mungkin. Aku punya satu syarat, yaitu usir Sarah. Kau... Apa? Siapa? Siapa katamu yang harus pergi? Hei, Gimana caramu bisa dapat giokku? Kamu muridnya Dr. Stone? Apa, Dr. Stone? Serius? Guruku tidak dipanggil dengan nama itu. Kamu bahkan tidak kenal Dr. Stone. Sepertinya Giok Liontin ini. Tidak ada hubungannya dengan dia. Benar, benda ini ditemukan di kantor Ethan. Dia cuma gadis kampungan yang tidak berpendidikan. Memalukan dilihat bersamanya. Mengapa Ethan mengizinkannya datang ke kantor untuk menunjukkan mukanya? Kamu kampungan, kenapa kamu harus mencoba mencuri segalanya? Kamu sanggup bayar kalau ini rusak? Dr. Stone sendiri yang memberikannya padaku secara pribadi. Apa hubungannya denganmu? Itu omong kosong. Lepaskan. Beri padaku. Sarah, dengarkan. Selagi kaki Ethan masih bisa diobati, sebaiknya kamu berkemas dan pergi. Kalau tidak, kalau kamu menunda kesembuhan Ethan, kamu akan menjadi aib bagi seluruh keluarga Grant. Alisa, kamu keterlaluan. Dengan kemampuan medismu, bagaimana kamu pantas memiliki Liontin Giok dari Sage of Medicine ini? Pantas tidaknya aku, bukan urusanmu. Guruku Dr. Stone yang memutuskan, kalau kamu tidak puas, cari dia sendiri. Semua orang tahu Dr. Stone sulit ditemui. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya di depan umum. Untuk menghadapinya, kurasa kamu tidak sanggup. Pak, Anda tidak boleh masuk ke sini. Sudah kubilang. Aku kesini mencari muridku. Guru. Aku kesini menemuimu. Murid kesayanganku. Muridku yang terkasih. Aku di sini. Guru, aku sangat merindukanmu. Kamu merindukanku? Atau kamu hanya merindukan semprotan seranggamu? Hehe. Guru, kamu tidak tahu. Di kota ini, sama sekali tidak menyenangkan, semuanya terlihat persis sama. Dan aku tidak bisa berburu, atau menunggang kuda. Sangat membosankan. Benarkah? Ya. Kenapa aku merasa aku pernah melihat orang ini di suatu tempat? Tuan, tolong berikan kami obatnya.
Sarah, siapa ini? Aku adalah Guru Sarah. Dokter, Seperti guru, seperti murid. Mereka berdua sama-sama kotor. apakah nona muda ini meremehkanku? Apakah kamu bilang aku tidak pantas berada di sini? Setidaknya kamu sadar diri. Guru, jangan berdebat dengannya. Dia orang yang cukup penting. Katanya dia adalah murid terakhir Dr. Stone. Buktinya adalah liontin giok di tangannya itu. Apa? Kapan aku pernah menerima seorang wanita yang tidak sopan, biasa-biasa saja, dan vulgar sebagai murid terakhirku? Apa? Bahkan pengemis tua sepertimu sudah mendengar tentang reputasi Dr. Stone? Dr. Stone? Itu Dr. Stone. Tapi kenapa dia terlihat seperti dia, tapi tidak? Seluruh hal tentang dokter dewa ini hanyalah omong kosong yang kalian manusia buat-buat untuk orang-orang. Sedangkan untukmu, karena kamu adalah murid Sage of Medicine, biarkan aku lihat apa yang kamu punya. Apa yang baru saja kamu lempar ke arahku? Haha, untuk seorang murid dokter dewa, hanya segini kemampuanmu. Satpam, keluarkan dia. Sarah, yang mana suamimu? Guru, Seorang cacat? Hei, jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak kenal kamu. Sarah, cerai dia sekarang juga. Guru, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku dalam masalah. Dengan semua drama ini, bagaimana aku bisa menabung cukup uang untuk beli rumah mewah? Guru, apa ada sesuatu tentangku yang tidak memuaskanmu? Kenapa kamu langsung mulai bicara hal-hal yang menyakitkan begitu masuk? Tuan, mari kita masuk dan bicara. Silakan sampaikan permintaan apapun yang kamu punya. Sarah, di mana dapurnya? Guru, kenapa kamu cari dapur? Sarah, lihat tempat ini. Jangankan tidak punya dapur, aku sudah jalan keliling 3 kali dan bahkan belum nemu kamar mandi. Guru, kita ada di kota besar, bukan di gunung. Guru, kamu lapar? Begini saja. Aku akan ambil koki terbaik di Capital City dan bawa mereka semua ke sini untukmu. Hei, ada daging nggak? Tentu saja ada. Aku sudah jalan seharian dan bahkan belum minum setetes air pun. Silakan, lewat sini. Tunggu, aku belum selesai bicara. Sarah, takdirmu. Barat laut, serius. Guru, aku ikuti petunjukmu dengan tepat. Benarkah? Ethan Grant adalah jodohku, aku tidak salah arah. Serius? Tentu saja. Kapan aku pernah tidak mendengarkanmu? Jadi, kamu pilih pria cacat ini? Betul. Terus kenapa? Kalau kamu tahu betapa kayanya dia, mungkin kamu bakal ketakutan setengah mati. Sarah, pria berubah saat mereka jadi kaya. Kalian baru ketemu dan langsung menikah. Ini tidak benar. Tapi untuk 2 orang bisa bertahan lama, mereka perlu melalui beberapa cobaan kecil. Jadi kalian harus bercerai. Pak, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena ibu anak saya tidak boleh meninggalkan keluarga ini. Apa katamu? Sarah, dia hamil. Baiklah, setidaknya itu alasan yang jelas. Guru, jangan susah-susah. Suami saya kaya raya, hidup kita sudah terjamin. Tinggal saja sama saya dan nikmati hidupmu. Hei, saya bukan tipe orang yang peduli uang. 10 juta dolar telah disetorkan. Pak, ini hadiah dari keluarga Grant. Tolong terima. Uang hanyalah harta duniawi. Bung, postur tubuhmu luar biasa. Kamu punya bakat alami untuk bela diri. Benarkah? Haha. Akhirnya, mereka bersatu juga. Tunggu, berhenti. Kenapa kalian berdua merapat begitu dekat? Kaki Ethan lemah. Guru, kalau kita bicara, kita harus sedekat ini, lebih mudah seperti ini. Kaki saya, pada dasarnya tidak berguna. Pak, kalau karena kaki saya, Bapak tidak setuju dengan pernikahan ini. Tunggu dulu. Siapa bilang kakimu tidak berguna? Katakan, kamu suka dia atau uangnya? Kalau kamu suka dia, kamu harus menyembuhkan kakinya.
Menyembuhkan kakinya akan menghemat banyak masalah untukmu. Benarkah? Tentu saja. Aku sudah membaca bintang. Jalan sudah jelas. Sayang, ayo kamu diobati. Hei, mau kemana? Pak, jangan kita ikut campur dengan pasangan muda ini. Bagaimana kalau main? Ayo kita main beberapa ronde. Hahaha. Sarah, ini apa? Sayang, aku sudah bilang akan memperbaiki kakimu. 3 hari lagi, kamu bisa berjalan lagi. 3 hari? Aku akan. Main angka 4. Biar kulihat. Pak, bocah nakal. Apa yang kamu lakukan? Kamu menukar airku. Tinggal 1 lagi. Ini dia. Pil rohani akhirnya siap. Ethan, cepat minum ini. Setelah meminumnya, kamu bisa berdiri sepenuhnya. Nyonya, apa Anda mencoba meracuni Tuan Grant agar bisa mewarisi hartanya? Jangan remehkan pil ini. Ini. Panggil dokter, cepat. Ngapain panggil dokter? Master terhebat di dunia ada di sini. Lihat saja. Sarah hanya kelelahan dan tertidur. Biarkan dia tidur lebih lama. Tuan, sedang apa? Bukannya katanya kamu tidak bisa makan? Lebih baik kau biarkan aku memberimu jarum, agar tidak terlalu menderita. Jangan. Aku akan makan. Halo? Sarah, aku salah di masa lalu. Aku merenung dengan serius. Aku memutuskan untuk minta maaf padamu. Aku lebih percaya kau akan menyesal daripada percaya ada hantu di sampingku. Dan Leontin Giok itu, bukankah kau selalu menginginkannya? Tapi aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Matahari pasti terbit dari barat. Permainan apa yang dilakukan Alisa ini? Halo, aku mencari Alisa. Nona Alisa memberi instruksi. Kami harus merawatmu dengan sangat baik. Silakan ikuti aku. Alisa, untuk minta maaf padaku, apa perlu seserius ini? Tuan Grant, sejak kakimu pulih, kau terus bekerja tanpa henti, aku belum. Tidur hampir 2 hari. Apa? Kau mau aku menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menidurkanmu? Tidak. Bantu aku bangun, aku masih bisa bekerja. Tapi Tuan Grant, soal Dr. Stone menerima murid, hampir semua orang di Capital City sudah tahu sekarang. Haruskah kita? Maaf, aku harus angkat telepon ini. Halo? Apa? Kau bilang Nyonya ada di Midnight Lounge. Menjadi hostess? Tuan Grant. Tuan Grant, sedang apa kau di sini? Minggir. Di sini terlalu banyak orang, kenapa kau tidak pergi ke tempat lain saja? Hei, Nona Harrington. Kita memang sering bertemu. Kenapa setiap kali Nona muda terlibat masalah, kau selalu ada di sana, bicara? Apa sebenarnya maksudmu? Aku benar-benar minta maaf, Tuan Grant. Aku tidak menyangka Sarah melakukan kesalahan sebesar ini. Ini semua salahku sebagai kakaknya. Aku gagal menjaganya dengan baik. Dia melakukan apa? Dia bersama para pria itu di suite 808. Tolong jangan terlalu keras padanya. Dia masih muda, dan dia masih punya kesempatan untuk berubah. Hei, Tuan Grant. Tuan Grant.
Sarah, tamat riwayatmu. Dengan afrodisiak itu, ditambah ruangan penuh orang aneh itu, saat Tuan Grant membuka pintu itu, reputasimu akan hancur. Akan kulihat, bagaimana kau bisa lolos kali ini. Dia tidak benar-benar akan mengalami sesuatu, kan? Sial, sudah kuduga dia itu bodoh dan ceroboh. Kenapa aku mengizinkannya datang ke tempat berbahaya seperti ini? Guru, aku mohon, bisa tolong periksa nadiku juga? Oke, aku paham. Ini hadiah untukmu, Guru. Ya ampun, kurangi minum alkohol. Hati kamu sudah rusak. Kalau terus minum 2 tahun lagi, kamu bisa mati. Ya, terima kasih, Guru. Selanjutnya, Guru, jangan remehkan ini. Ini cuma beberapa batang emas. Masalahnya, hari ini, aku tidak bawa cukup. Nanti, pasti akan kubayar lunas. bahkan kalau nanti aku bercerai, aku masih bisa cari makan di jalanan. Aku benar-benar dapat rezeki nomplok kali ini. Taruh saja di sana. Astaga. Kasusmu sulit untuk diungkapkan. Guru, ini perjanjiannya yang sudah lama ingin ditandatangani Tuan Grant. Sebelumnya, aku tidak tahu kalau Anda adalah istri Tuan Grant. Jadi, sikapku terhadap Tuan Grant kurang baik. Sekarang aku sudah memutuskan untuk bekerja sama. Aku pasti akan bekerja sama. Kuharap Anda tidak akan menyimpan dendam. Ya, oh. Sayang, bagaimana kamu tahu aku di sini? Apa yang terjadi? Tuan-tuan, kamu. Pulang. Jangan terburu-buru. Lihat, ini kontraknya yang baru saja aku tanda tangani untukmu. Bukankah ini kontrak miliaran dolar itu? Tuan Grant menghabiskan seminggu bernegosiasi dan tidak bisa menyelesaikannya. Begitu Nyonya Grant turun tangan, langsung beres. Aku bilang, kita pulang. Tunggu, Grandmaster. Tunggu, tuan-tuan, mari kita bicara bisnis. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu ke sini? Kamu tahu nggak betapa berbahayanya hari ini? Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana? Kakek? Apa dia benar-benar khawatir padaku? Kamu selalu sangat dingin padaku sebelumnya. Kenapa baru saja aku keluar? Kamu langsung marah? Apa kamu cemburu? Cemburu? Hah, kamu benar-benar terlalu tinggi hati. Sarah, biar ku katakan, apa aku perlu mengingatkanmu lagi? Sekarang kamu adalah anggota keluarga Grant. Kamu adalah istriku. Semua yang kamu lakukan sekarang mempengaruhi reputasi keluarga Grant. Jadi, kalau aku tidak datang dan membawamu pergi, kamu tahu apa headline besok, Nyonya Grant? Keluar malam dengan banyak pria, main dengan beberapa pria. Kamu suka berita seperti itu? Tapi aku, diam, sampai aku menyuruhmu bicara, jangan katakan sepatah kata pun padaku. Bicara. Tuan Grant, memang ada paparazzi menunggu di pintu depan dan belakang. Aku sudah memeriksanya, pasti ulah keluarga Harrington. Alisa? Begitu ya? Terus-terusan, dia menguji batas kesabaranku. Apa dia benar-benar mengira aku ini orang yang sabar? Sepertinya, sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Pagi ini, kasus dengan Pak William. Jangan lupa atur. Siap. Pak Grant, asisten sekretaris yang Bapak rekrut beberapa hari lalu sudah datang melapor. Nona Harrington? Kamu ngapain di sini? Keluarkan dia dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Aku yang menyuruhnya datang. Tapi Pak Grant, dia kan jelas-jelas dulu. Aku sudah dengar. Nona Harrington telah mendapatkan pengakuan dari Dr. Stone dan menjadi murid terakhirnya. Benar, kan? Tentu saja. Terima kasih atas kepercayaan Pak Grant, dan atas kesempatan yang diberikan. Jangan khawatir.
Dalam beberapa hari lagi, setelah guru selesai bertapa, saya akan pastikan beliau datang memeriksa Bapak secara langsung. Racun yang tersisa di tubuh Bapak akan dibersihkan. Aku sedang berpikir bahwa 2 hari lagi, kita akan adakan jamuan penyambutan untukmu. Noah, uruslah acara ini. Ingat, harus jadi acara yang megah, undang semua kalangan sosialita dan elit yang bisa kamu datangkan. Tapi, baik, saya mengerti. Saya akan segera hubungi orang-orang. Pak Grant, karena sekarang saya adalah asisten sekretaris Bapak, sebenarnya tugas saya apa? Bapak harus ajari saya. Oh, Pak Grant. Maafkan saya, Pak Grant. Kalian berdua lagi ngapain? Ya, Sarah, tolong jangan salahkan Tuan Grant. Ini semua salahku. Kenapa hidungmu? Jangan khawatirkan itu. Katakan dulu padaku, apa yang kalian berdua baru saja lakukan? Tidak ada apa-apa di antara kami, berhenti membuat keributan. Aku yang bikin keributan? Baiklah, baiklah, Ethan, kamu pikir kamu hebat sekarang, berbuat di belakangku. Aku tidak pernah mau bicara denganmu lagi. Ini sempurna. Aku khawatir kalau mereka terlalu dekat, memisahkan mereka akan sangat sulit. Aku tidak menyangka hubungan mereka begitu rapuh. Tuan Grant, kurasa Sarah salah paham tentang sesuatu. Kenapa kamu tidak pergi menghiburnya? Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Dia sudah dimanjakan terlalu lama, sudah waktunya dia sadar. Kalau begitu, baiklah. Tuan Grant, aku masih agak khawatir dengan Sarah. Aku akan pergi mengeceknya. Kakek? Apakah Sarah akhir-akhir ini mimisan? Aku baru saja melihatnya. Oh, sejak dia mulai mengobatimu, dia sudah seperti ini. Beberapa kali sehari, dia tidak mau bilang apa-apa saat kutanya, dan dia menolak untuk periksa ke dokter. Hah. Dia tahu aku benci Alisa, tapi dia masih ketemu diam-diam dengannya. Dan, bagaimana bisa dia membiarkannya duduk di atasnya seperti itu? Aku mengobati penyakitmu, menguras tenagaku sendiri. Sekarang hidungku mimisan setiap kali aku pakai kekuatanku, dan begini caramu memperlakukanku? Aku kesel banget. Aku bikin terlalu banyak pil hari ini, lain kali, aku harus kontrol jumlahnya. Kenapa aku pusing banget? Tuan Owen. Dia bagaimana? Apa kamu, baru-baru ini membuatnya kesal? Aku. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya kelelahan belakangan ini. Dengan istirahat yang cukup, dia akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Aku tidak menyangka kakak senior, karena penyakitnya, bisa kelelahan sampai segini. Dia sudah memforsir tubuhnya. Dia pasti benar-benar jatuh cinta padanya. Kamu sudah bangun. Untuk beberapa hari ke depan, tinggal di rumah saja dan beristirahat, melihat bunga-bunga. Akan membantumu rileks. Banyak sekali bunganya. Berapa harganya? Bukan uangmu. Ini juga untukmu. Kalau kurang, masih ada lagi. Sudah merasa lebih baik, si pelit? Siapa yang pelit? Aku tidak suka semua ini. Bawa pergi. Oh ya, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Silakan. Sekarang kakimu sudah lebih baik. Pilihan keluarga Grant untuk seorang wanita muda adalah sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Aku tahu aku kikuk. Dan aku dari desa. Aku tidak seperti Alisa, yang tumbuh dalam kemewahan, memilihku waktu itu. Pasti sulit bagimu. Mari kita cari waktu untuk bercerai. Brengseknya. Begitu aku menyebut cerai, dia langsung menghilang. Apa dia pikir itu membuatku tidak punya pilihan? Tidak mungkin. Aku akan kembali ke gunung untuk beristirahat. Tuan muda.
Ada apa denganku? Aku sudah jelas memutuskan untuk pergi, lagi pula, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mencoba menghentikanku. Itu hanya membuktikan dia sama sekali tidak peduli apakah aku tinggal atau pergi. Tapi mengapa, di saat seperti ini, hatiku terasa begitu berat. Kamu kembali tepat pada waktunya. Ayo pergi ke kantor catatan sipil. Dan selesaikan perceraian ini. Batuk. Menyelesaikan apa? Jangan pura-pura tidak tahu denganku. Kamu menghilang setiap kali aku menyebut cerai. Aku beritahu kamu, perceraian ini harus terjadi hari ini. Hei, Ethan. Kamu terlalu sentimental. Tapi kamu, anak bodoh, kamu selalu menyimpan semuanya di dalam hati. Bagaimana Sarah bisa pernah tahu tentang Xiaoran? Aku tahu. Kamu mencintai Sarah. Tapi sekarang, Sarah sudah tiada. Dengan penyakitmu ini, aku takut tidak akan ada yang merawatku di hari-hari terakhirku. mungkinkah? Itu benar-benar karena dia menjadi sakit seperti ini. Kakek, jangan khawatir. Karena Ethan sakit karena aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Kalau begitu, biarkan aku memeriksanya dulu. Hei, tunggu. Kakek, ada apa? Oh, itu. Aku hampir lupa. Anak ini juga di bidang kedokteran. Kalau aku biarkan dia memeriksanya, dia akan langsung tahu itu bohong. Aku akan. Kakek, Sarah mau bercerai. Apa? Sarah mau cerai sama kamu? Tidak. Sama sekali tidak. Susah sekali mendapatkan cucu menantu yang hebat seperti itu. Aku tidak bisa biarkan dia pergi. Cepat. Cari cara, cepat, dapatkan dia kembali. Bukannya banyak caranya. Sarah, hatinya lembut. Kalau kamu cuma main kartu simpati, dia tidak akan bisa tinggalkan kamu. Benar. Kemari. Biar aku kasih kamu ide. Ambil ini. Ini pil penambah darah. Ini suplemen kesehatan, sama sekali tidak berbahaya. Begitu kamu minum, temui dia dalam 1 jam. Dan aku jamin kamu akan batuk darah. Main jadi korban saja nanti. Tidak mungkin dia tinggalkan pasien dan pergi begitu saja. Begini, akhir-akhir ini kamu sudah merawat Ethan. Kamu sudah bekerja keras sekali. Aku khawatir kamu akan kelelahan. Pergi istirahatlah. Setidaknya Ethan sekarang di rumah sakit. Kamu harus berhenti terlalu khawatir. Tidak. Ini luka lama. Dokter biasa tidak bisa obati. Aku harus periksa sendiri untuk berjaga-jaga. Guru, bagaimana keadaannya? Aku khawatir. Tidak akan mudah untuk diobati. Hai. Kenapa kamu bangun? Tidak bisakah kamu menelepon saya saja? Bukankah kamu akan pergi? Kenapa kamu masih di sini? Dengan kondisimu seperti ini, bagaimana mungkin saya pergi? Apa yang kamu lakukan? Batuk? Di kantor. Ada dokumen penting yang perlu saya ambil kembali. Kalau begitu, saya ikut denganmu. Apa yang kamu lihat? Lap dengan benar. Di sini. Dan di sini. Nona Harrington, mari kita perjelas satu hal. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi pelayanmu. Tepat sekali. Bukankah ini hanya karena saya tidak sengaja menumpahkan kopimu tadi, dan sekarang kamu sengaja mengacaukan kami, kan? Tidakkah kamu takut TN Grant akan mengetahuinya? TN Grant? Saat ini, seluruh hidup TNN Grant ada di tangan saya. Bahkan jika dia tahu saya menempatkan kalian berdua yang hina di tempat kalian, dia tidak akan menyalahkan saya. Jika kamu tidak percaya padaku, telepon dia dan tanyakan. Kamu sengaja melakukan ini kan? Kamu tahu betul kami tidak punya nomor TN Grant, tapi kamu masih mengatakan itu. TN Grant, berhenti berpura-pura. Aku beritahu kamu, bahkan jika Ethan ada di sini hari ini, saya tetap tidak akan takut. Benarkah? TN Grant. Alisa, kenapa kamu bertingkah gila di sini? Apa kamu mau seluruh dunia tahu kalau kamu orang gila? Aku sedang mengajari seorang karyawan untuk Pak Grant. Kenapa kamu ikut campur? Untuk dia?
Hak apa yang kamu punya? Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kamu sedang mencari masalah. Hari ini aku akan membuatmu tahu tempatmu. Aku. Apa yang baru saja kamu berikan padaku? Tentu saja sesuatu yang bagus. 3, 2, 1. Apa warna celana dalammu hari ini? Hitam. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Setelah minum pil ini, mulutmu hanya bisa mengatakan kebenaran. Berapa banyak pacar yang pernah kamu miliki? 10. 10? Kamu bukan cuma playboy, tapi sudah profesional. Sarah, jangan keterlaluan. Ya, aku cuma mau mencuri pacarmu dan menjadikannya tunanganku. Ibuku bekerja keras untuk menggantikan ibumu. Semua karena kamu, dasar jalang. Kenapa kamu tidak mati saja di suatu tempat? Ya ampun, kenapa aku mengucapkan pikiranku dengan keras? Sudah kubilang dia tidak tahu malu. Ibunya adalah selingkuhan, dan sekarang anaknya tumbuh besar untuk mengikuti jejaknya. Keluarga ini benar-benar luar biasa. Dasar jalang, kamu berani memukulku? Aku memang memukulmu. Berani kamu melawan? Tamparan ini adalah untuk ibuku. Dan yang ini untuk mencuri suamiku. Oh, aku akan ambil kesempatan ini untuk membongkar dirinya sebagai seorang jenius medis palsu, agar aku akhirnya bisa menghentikannya menggunakan gelar itu untuk berkeliling menipu orang. Satu pertanyaan terakhir. Jangan lari. Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hari ini sebenarnya pertama kalinya aku bertemu istri Pak Grant. Kamu masih muda dan cantik, juga sangat cakap. Ya, betul sekali. Kami benar-benar berutang budi pada Ibu Grant hari ini. Sungguh, melihat Alisa seperti itu sangat memuaskan. Aku tidak melakukan banyak hal. Kamu juga melihatnya, semua yang terjadi hari ini. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu bersikeras untuk mempertahankan Alisa di sisimu. Mungkinkah kalian berdua? Tidak. Aku punya istri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan istriku? Jangan bicara sepatah kata pun. Orang ini, tiba-tiba, seperti orang yang berbeda. Dia ternyata belajar mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Sarah, tahan saja 2 hari lagi, sebentar lagi, dia tidak akan muncul lagi. Aduh, hal sederhana seperti ini saja kamu tidak bisa tangani. Untuk apa kamu? Keluar. Alisa, ada apa denganmu? Kamu terus mengamuk sejak pulang. Ayah tidak tahu. Si jalang Sarah itu menjebakku dan bahkan menyakitiku. Apa? Bocah itu benar-benar tidak menghormati keluarga Harrington. Alisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kamu harus mendapatkan Ethan Grant secepatnya. Dengan begitu, bahkan jika suatu hari identitasmu sebagai murid palsu dokter ajaib terbongkar, pada saat itu, kamu sudah menjadi ibu Grant yang sah. Lalu, mari kita lihat siapa yang berani mengganggu keluarga Harrington. Ibu benar. Kalau begitu, lebih baik kita selesaikan saja. Pak Grant, akhirnya Bapak datang juga. Masuklah. Silakan masuk. Berikan saja barang-barangnya padaku. Saya sudah jelaskan dengan jelas di telepon. Saya ke sini hari ini hanya untuk mengambil barang-barang lama Sarah. Saya tidak punya waktu untuk basa-basi. Saya mengerti, Pak Grant. Begini, Bapak masih menyimpan dendam pada keluarga Harrington. Kami salah di masa lalu. Karena itulah kami ingin meminta maaf langsung pada Sarah. Selain itu, tidak mungkin membiarkan tamu pulang dengan tangan kosong setelah datang dari jauh. Benar. Ayah,
Pak Grant baru saja sembuh. Beliau seharusnya tidak minum alkohol. Pak Grant, hari ini kita hanya akan Bersulang dengan teh, bukan anggur. Ini akan menjadi permintaan maafku untuk Sarah. Ini satu-satunya permintaanku. Bagaimana pendapat Bapak? Di mana barang-barangnya? Oh, Pak Grant. Ada apa? Teh ini. Pak Grant, apa yang terjadi dengan Bapak? Apakah penyakit lamanya kambuh? Biarkan saya bantu Bapak beristirahat. Pak Grant, di saat seperti ini, jangan malu-malu. Apa yang kamu taruh di teh itu? Tentu saja, sesuatu untuk menciptakan suasana. 7 bintang sejajar. Sarah, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Teruslah berlatih di rumah. Guru, siapa yang bisa mempelajari teknik tiada tanding ini? Aku tidak punya kekuatan untuk memindahkan gunung. Sarah, adikmu, Owen, butuh waktu setahun penuh untuk mempelajari teknik pemanggilan petir. Kamu melakukannya sekali coba langsung berhasil. Kamu memang berbakat alami. Guru, aku sedang tidak mood untuk berlatih sekarang. Ethan belum kembali dari mengambil barang itu. Halo? Sarah, Harrington Estate, cepat ke sini. Ethan, jangan melawan. Biarkan aku membantumu. Pergi. Ethan, aku benar-benar tidak mengerti. Apa kurangnya aku dibanding Sarah? Dia cuma gadis kelas rendah dari pelosok, tapi kau sangat setia padanya. Kalau sudah begini, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Sarah, kau ngapain di sini? Alisa, beraninya kau sentuh suamiku, kau akan membayarnya. Sayang, tahan ya. Aku bawa kamu pulang untuk buat penawarmu. Mungkinkah ciuman Ethan adalah bahan terakhir yang kucari? Ini bisa memulihkan tenaga spiritualku. Aku? Boleh tidak? Hah. Sudah berakhir. Aku berlebihan. Sarah, kau mati. Akhirnya, aku dapat kesempatan sekali seumur hidup, tapi kau masih merusaknya. Ibu, lihat aku. Baju ini cocok tidak? Anakku, tentu saja, terlihat bagus dalam apapun. Alisa, ingat ini. Bahkan jika kalian berdua tidak menyelesaikan urusan tadi malam, kita masih punya foto-foto itu. Ibu benar. Aku punya liontin giok Dr. Stone untuk perlindungan, ditambah foto-foto itu. Kalau mereka tidak bekerja sama, aku akan pastikan reputasi mereka hancur. Guru, bukannya katamu kenal Dr. Stone? Kenapa dia belum datang? Dr. Stone? Dia bintang utamanya. Sarah, bagaimana kalau kita pulang dan obati kamu dulu? Aku bawa semua ramuan spiritual untukmu. Tidak. Kenapa?
Aku ingin lihat apakah Alisa itu penipu. Dia bahkan mencuri liontin Gyoku. Iya, Hei, kenapa kami tidak dikasih teh? Kami ada 2 orang di sini. Nona Harrington bilang teh ini $100.000 per pon, hanya tamu yang bernilai ratusan juta yang boleh meminumnya. Lihat diri kalian, terlihat sangat menyedihkan. Semua yang kalian pakai digabungkan bahkan tidak bernilai $100. Kalian tidak pantas. tenang. Muridku sayang, yang terbaik masih akan datang. Ini, minum 1 dari pil penenang ini untuk menenangkan sarafmu. Kamu, Pengemis tua, berani-beraninya kau berbisnis di properti Harrington? Sarah, bawa gurumu dan pergi dari sini. kalau aku pergi, kalian tidak akan pernah bertemu Dr. Stone. Kamu cuma pengemis tua, berani-beraninya kamu mengaku kenal orang penting seperti Dr. Stone. Dia bahkan kenal kamu siapa. Satpam, usir kedua pengemis ini dari sini. Jangan ganggu acaraku. Semuanya. Hari ini adalah jamuan penghormatan untuk putriku, Alisa. Upacara akan segera dimulai. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Siapa? Siapa yang membiarkan anak kecil ini keluar? Usir dia. Oh, anak yang baik sekali. Sarah, kamu lagi? Betul, aku lagi. Aku sengaja datang hari ini khusus untuk membongkar sifat aslimu. Maksudnya apa? Bukankah Dr. Stone seharusnya ada di sini? Kenapa kita belum melihat tanda-tandanya? Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Kalian pikir Dr. Stone akan datang? Ku beritahu, dia bukan murid Dr. Stone sama sekali, dia benar-benar penipu. Kalau tidak percaya, akan kubiarkan dia yang mengatakannya sendiri. Pergi sana, dasar jalang. Hei, di mana anjingku? Kau perlakukan anjing tak berguna seperti harta karun. Sepertinya, kau benar-benar seorang pemulung. Lihat dia. Owen, aku tidak menyangka kau benar-benar akan datang untuk mendukungku. Hampir saja. Si bodoh ini akhirnya muncul juga. Aku sudah bilang khusus padanya untuk tidak menulis surat ke Dr. Stone dan datang sendiri saja. Itu langkah yang berisiko. Dia mudah ditipu, tapi Dr. Stone mungkin tidak. Benar-benar Owen. Ini kesempatan yang sangat langka. Ku dengar Dr. Stone tidak pernah mengakui muridnya secara terbuka. Dia pasti sangat menghargai jamuan penghormatan ini. Ya, untung saja aku tidak menyinggungnya tadi. Owen, apakah guru tidak bisa datang? Tidak apa-apa, sebenarnya aku. Siapa yang bilang guruku tidak datang? Apa? Hari ini adalah jamuan penghormatan. Seluruh negeri tahu bahwa Dr. Stone akan menerima murid terakhirnya, dengan berita di mana-mana, dan acara yang begitu megah. Bagaimana mungkin dia tidak muncul? Lalu di mana dia? Kau tahu? Dia ada di sini. Ada apa? Kau terus mengaku sebagai murid pribadinya, tapi kau bahkan tidak bisa mengenali gurumu sendiri? Apa? Aku kenal hampir semua orang yang ada di tempat kejadian ini. Tapi kenapa dia bilang Dr. Stone sudah ada di sini? Apa dia sedang membohongiku sekarang? Apa dia menungguku untuk melakukan kesalahan? Mungkinkah sang dokter ajaib yang disebut-sebut itu adalah dia? Di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana? Apa? Belum ketemu juga? Barusan, kamu terus memanggilnya pengemis tua. Kamu bahkan berusaha mengusirnya. Kenapa sekarang kamu bertingkah seperti tidak tahu apa-apa? Nona Harrington, izinkan aku bertanya. Sebenarnya kamu mau menjenguk siapa? Dia. Dokter ajaib, tolong berikan saya obatnya. Astaga. Aku tahu wajahmu sangat familiar. Bagaimana mungkin aku lupa wajah penyelamatku? Guru, aku ingat kamu punya nama yang berbeda. Bagaimana kamu bisa menjadi dokter ajaib? Sarah, itu benar-benar bukan namaku. Tapi,
Dokter ajaib memang aku. Guru, kamu tidak menipuku, kan? Aku ingat namamu adalah Wyatt Stone. Kamu adalah Wyatt Stone. Tidak mungkin. Sarah, Dokter Ajaib Stone hanyalah julukan. Guru sudah bertahun-tahun mengasingkan diri, tinggal di pegunungan, dunia memanggilnya Dokter Ajaib Stone. Baiklah, Sarah. Ayo naik ke panggung bersamaku. Jadi, kamu mengadakan pesta ini khusus untuk mereka. Karena kamu sudah tahu tentang ini. Intinya, hanya aku satu-satunya di dunia yang tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku sudah selesai berpura-pura. Aku adalah Dokter Ajaib Stone. Ini muridku, Sarah Harrington. Hari ini adalah upacara penerimaan murid. Aku umumkan di depan semua elit ini bahwa Sarah adalah murid terakhirku. Jangan percaya dia, semuanya. Dia cuma penipu. Pergi sana, keluar. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau kamu adalah Dokter Ajaib Stone? Benar. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Betul. Sarah pasti berkomplot dengan penipu tua ini. Mereka berkomplot. Kalian berdua penipu. Aku akan telepon polisi sekarang. Baik, kalian mau bukti? Demi matahari dan bulan, 1000 jalan terbalik. Hei, Guru. Mantra sambaran petirmu sudah benar-benar kamu kuasai. Sarah, ikut saja. Panggil petir. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Guru, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kalau kamu adalah Dr. Stone. Maafkan aku. Aku cuma orang tua cerewet. Bukan gurumu. Tidak. Kamu adalah guruku. Guru, terimalah aku. Oh, iya. Guru, lihat. Aku punya liontin giok. Aku memenuhi syarat untuk jadi muridmu. Bukankah ini kalung jade milikku? Berani sekali kau mencuri dari orang. Dengar ya, Alisa. Hari ini, kita selesaikan semua urusan kita. Seseorang mengirimkan bukti ke kantor polisi. Nona Harrington, Anda adalah tersangka dalam kasus pencurian dan penipuan. Ikut kami. Tidak, aku salah. Sekarang aku benar-benar sadar kalau aku salah, Ayah. Kalau tahu akan begini jadinya, seharusnya kau tidak melakukannya dari awal, bawa dia pergi. Sarah, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji mulai sekarang. Hanya kau anak perempuanku. Hei, kita tidak sedekat itu. Awas mantra petirku. Jangan. Oh. Ayah. Nah, begitulah. Obat master sangat manjur. Sekarang kau akhirnya bisa berdiri tegak. Masih ada satu penyakit lagi, yang perlu disembuhkan. Tidak mungkin. Seharusnya aku sudah sembuh total. Mana yang sakit? Apa yang kau lakukan? Aku sedang menyembuhkan penyakit. Kau tidak sakit, mau menyembuhkan apa? Kepalamu yang bermasalah. Penyakit cinta. Aku membutuhkanmu sebagai katalisnya. Atau Bartan? Tidak. Jangan. Tinggal lihat saja.